wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5, kelas I, ingin mempresentasikan hasil dari laporan observasi IPA yang berjudul Perubahan Sifat Benda. Nah, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Fadilatul Munawaroh dengan NPM 18111000347. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Nah, materi yang pertama yaitu perubahan sifat benda. Perubahan sifat benda pada benda antara benda yang satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda. Nah, perubahan sifat benda juga terjadi karena beberapa faktor. Di antaranya karena pemanasan, pembakaran, pendinginan, pembusukan, serta perkaratan. Nah, di sini saya akan melakukan eksperimen tentang pemanasan. Ternyata pemanasan juga dapat mempengaruhi perubahan sifat dan wujud benda. Nah, simak ya video saya kali ini. Di sini saya mengambil contoh pemanasan pada margarin. Pemanasan yang terjadi pada margarin akan mengakibatkan perubahan sifat benda, seperti ukuran, wujud, warna, dan bau. Perubahan pertama terjadi pada bentuk margarin, yang semula berbentuk padat, namun setelah dipanaskan margarin akan mengalami perubahan menjadi bentuk cair. Dari warna, margarin mengalami perubahan, yang awalnya berwarna kuning muda yang pucat, tetapi ketika sudah dipanaskan, margarin akan mengalami perubahan menjadi warna kuning kecoklatan atau menyerupai minyak goreng. Kemudian, dari bentuk ukuran yang semula sekitar 1 sendok, setelah dipanaskan, margarin akan menjadi kurang lebih 5 sendok makan. Nama saya Heni Oktavia, MPM 181100377. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pendinginan. Di mana pendinginan adalah proses perubahan dari cair ke padat, namun bersifat sementara. Mari kita coba percobaan pendinginan. Oke, kita mulai percobaannya. Kita menggunakan plastik, karet, dan air. Kita masukkan air ke dalam plastik seperti ini. Lalu kita masukkan ke dalam kulkas atau lemari pendingin sampai ia membeku. Seperti ini, sampai membeku dan berubah menjadi padat atau keras. Setelah itu, sekian lama berubah menjadi padat atau keras atau membeku. Nah, perubahan ini sementara karena es ini jika tidak dimasukkan ke dalam kulkas, ia akan berubah menjadi cair, maka menjadi perubahan sifat yang sementara. Kenalkan, nama saya Nur Angela Desi Anggreni Romadoni, NPM 18111000071. Di sini saya akan menjelaskan proses pembusukan atau penjelasan tentang pembusukan. Pembusukan adalah salah satu proses kimiawi yang terjadi pada makanan dan juga sayur-sayuran. Pembusukan biasanya terjadi karena adanya bakteri ataupun jamur. Contohnya di sini adalah pembusukan tomat dan juga jambu. Tomat membutuhkan waktu 4-5 hari hingga mengalami pembusukan. Tomat matang dan belum mengalami pembusukan, berwarna orange dan juga memiliki tekstur yang sedikit lebih keras. Sedangkan tomat yang telah mengalami pembusukan berwarna merah kehitaman dan memiliki tekstur yang lembek. Selain itu, tomat ini juga mengeluarkan bau yang tidak sedap. Nama saya Nandra Nita Safira, MPM 181110813. Jadi di sini saya akan melakukan observasi pembakaran. Jadi yang saya gunakan adalah kertas yang biasa digunakan untuk menulis, dan ini kondisi kertas sebelum dibakar. Dan sekarang saya akan melakukan pembakarannya. Dan ini saya akan membakarnya. Ini kondisi sedang dibakar. Dia berubah menjadi abu seperti ini. Abunya berwarna hitam, lalu setelah itu berwarna abu-abu keputihan seperti ini. Ini adalah proses pembakaran. Ini adalah kondisi kertas jika sudah menjadi abu.
abunya berwarna abu-abu keputihan, dan ini benar-benar abunya abu lembut, itu bisa dilihat, dan ini adalah kondisi pembakaran. Aulia Rahman, NPM 18.111.00166. Di sini saya adalah dari kelompok 5 akan menunjukkan percobaan sederhana tentang proses perkaratan pada paku. Alat-alat yang pertama itu adalah ada karet. Yang pertama karet, kedua itu penutup wadahnya, ketiga itu adalah paku sebanyak 5 buah yang tidak berkarat. Ini tidak berkarat ya. Selanjutnya itu adalah ada 5 item untuk menunjukkan praktek kita hari ini, yaitu adalah air sabun. Yang kedua itu ada minyak goreng. Ketiga ada air garam. Keempat itu ada air matang. Dan terakhir itu ada air mentah. Nah, proses selanjutnya adalah ini adalah paku yang tidak berkarat sebanyak 5 buah. Kita masukkan yang pertama itu ke ini bagian di sini maupun ke item selanjutnya. Kita masukkan lagi ke minyak goreng. Kita masukkan lagi ke air garam. Dan kita masukkan lagi ke air matang. Nah, proses selanjutnya yaitu kita membungkus. Ini kita bungkus ya. Nah, itu adalah praktek sederhananya, dan hasilnya akan kita lihat 3 hari lagi ya. Jadi ini udah kita wadah semua, udah kita wadah semua ini. Kita tunggu hasilnya 3 hari lagi, maka kita akan bisa menyimpulkan proses perkaratan pada paku. Terima kasih. Di sini kita akan membahas dari beberapa kemarin yang kita lakukan tentang percobaan perkaratan. Langsung saja untuk mengikat waktu, kita akan bahas yang pertama itu hasil dari paku yang pada air sabun. Yang kemarin itu pada air sabun, di sini dia masih memiliki sedikit karat karena sifat sabun ini memiliki sifat basah, bukan asam. Karena kalau sifat asam akan menghasilkan karat. Nah, ini pada air sabun. Kalau kita lihat pada air matang selanjutnya, air matang dia memiliki karat yang cukup banyak karat. Karena pada air matang itu juga karena paku yang berasal dari besi akan bereaksi dengan air dan akan menimbulkan korosi atau perkaratan. Selanjutnya juga nih pada air mentah ini dia juga sama seperti air matang, karena ya tadi itu sama, karena sifat paku yang berasal dari besi dan terkena air, dia akan mengalami proses perkaratan juga, cukup memiliki karat juga, sama seperti yang pada air matang. Selanjutnya pada air garam. Di sini pada air garam dia cuma sedikit banget sih kena karatnya, karena pada garam itu mengandung natrium fluorida yang menghambat proses pembusukan atau pada bakteri. Nah, pada paku itu kan tadi di sini nggak ada perkaratan nih, beneran tidak ada karat. Sedikit karat kalau ada karat. Nah, selanjutnya kita akan ke minyak goreng. Ini dia tidak ada karat sama sekali nih. Tidak ada karat. Masih sama kayak Mbak. Ini karena pada minyak goreng itu dia mengisolasi air. Nah, ketika dia mengisolasi air itu sendiri, akan terjadi proses perkaratan. Jadi, kesimpulannya dari percobaan ini, maka paku yang sudah berkarat ini tidak akan bisa kembali ke sifat yang kesemula, atau sifat dapat kembali lagi seperti semula tuh mulus lagi itu tidak bisa. Jadi untuk perubahan sifat sementara itu terjadi pada pemanasan dan pendinginan. Untuk perubahan sifat tetap itu terjadi pada perkaratan, pembusukan, dan pembakaran. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.